Hari ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara kerja Nagaya dan bagaimana Nagaya ini bisa menjadi aset masa depan Anda. Anda pasti pernah dengar tentang Bitcoin, ya. Bitcoin ini menggegerkan dunia. Pertama pada tahun 2017, 2018 ketika mereka mencapai all time high dan tahun 2020 kembali mencapai all time high berikutnya. Ya. Mari kita lihat beberapa contoh. Jika Anda investasi di Bitcoin pada bulan Juli tahun 2013, $1.000 saja berarti sekitar 15 juta rupiah. Tidak sampai 5 tahun, investasi Anda dari $1.000 menjadi $100.000. Ya, aset seperti apa yang memberikan Anda hasil return seperti ini jika tidak cryptocurrency? Kenapa bisa seperti ini? Ya, banyak orang akan bilang sama Anda mungkin karena alasannya teknologinya atau komunitasnya. Sebenarnya hanya ada dua alasan. Alasan pertama adalah marketnya yang global, yang berarti Anda itu bisa menjual cryptocurrency Anda di seluruh dunia. Berarti market Anda sangat besar dan terbuka 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan yang kedua, jumlahnya terbatas. Bitcoin itu tidak akan pernah melebihi 21 juta supply total yang diciptakan. Untuk Nagaya, supply-nya adalah 50 juta. Ya. Tetapi kenapa sangat banyak orang itu kehilangan uang di dunia kripto? Alasannya sebenarnya hanya ada tiga. Alasan pertama adalah volatilitas yang sangat tinggi. Hal ini karena cryptocurrency ini masih baru, jadi sangat rentan terhadap spekulasi. Mari kita lihat kembali Bitcoin. Ya, tadi kita berbicara tanggal Desember bulan Desember tanggal 17. Berarti ini kita ngomong 3 bulan ya sampai 31 Maret. Anda lihat dari nilainya yang hampir ketika itu mencapai $20.000, dia turun menjadi $12.000. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan naiknya pun tidak sedikit ya, turunnya pun tidak sedikit. Jika Anda seorang trader, Anda pasti sangat menyukai market seperti ini. Ya, namun bagaimana jika Anda bukan seorang trader? Ya, itulah alasan pertama kenapa sangat banyak orang kehilangan uang di cryptocurrency. Volatilitas yang sangat luar biasa. Alasan kedua adalah mayoritas dari mereka nilainya ujung-ujungnya menjadi nol. Ya, cryptocurrency kan tidak hanya Bitcoin, ada banyak kripto-kripto lainnya. Mari kita lihat, ya. Anda bisa lihat contoh-contohnya seperti ini. Ini terjadi karena kebanyakan cryptocurrency yang diciptakan tidak memiliki proyek-proyek yang jelas, tidak memiliki roadmap-roadmap yang jelas. Makanya ketika harganya sudah tinggi, ujung-ujungnya orang mulai melepas dan nilainya ujung-ujungnya menjadi nol. Itulah alasan kedua. Alasan ketiga, banyak sekali scam. Ya, mungkin Anda pernah bertemu, Anda dijanjikan hasil yang sangat luar biasa, diberikan 1% per hari atau 2% per hari mungkin ya. Namun setelah beberapa bulan Anda lihat websitenya tidak bisa dibuka. Anda tidak bisa kontak siapa-siapa karena Anda tidak kenal ownernya, tidak kenal manajemennya dan sebagainya. Hal ini terjadi karena hype terhadap cryptocurrency itu sedang tinggi-tingginya sekarang. Ya, dan cryptocurrency itu terlalu mudah dibuat. Ya, jadinya banyak disalahgunakan. Ini adalah beberapa contoh-contoh dari koin-koin yang ujung-ujungnya scam atau tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ya. Nah, apa solusinya agar cryptocurrency ini bisa memiliki potensi masa depan yang baik? Ya, bagaimana solusinya agar mereka tidak volatile? Ya, mereka butuh di backup oleh sebuah aset yang lebih stabil karena mereka itu masih baru. Bagaimana biar nilainya ujung-ujungnya tidak menjadi nol? Ya mereka butuh roadmap yang jelas. Mereka butuh punya tujuan yang jelas, proyek-proyek yang jelas, agar ujung-ujungnya orang yang membeli koin, Anda sebagai pemegang koin, itu tidak ujung-ujungnya akan melepas koin Anda. Dan bagaimana biar cryptocurrency ini tidak scam? Ya mereka butuh legalitas dan transparansi yang jelas. Ya, memang blockchain itu tidak bisa diregulasi oleh pemerintah manapun. Namun minimal kan perusahaannya bisa. Ownernya siapa? Kantornya di mana? Yang mengaudit siapa? Dan sebagainya. Ya. Ketiga aspek ini ada di sebuah cryptocurrency yang kita sebut sebagai hybrid cryptocurrency pertama di dunia yang namanya adalah Nagaya. Ya. Jadi sebenarnya apa itu Nagaya? Ya, Nagaya ini ingin hadir sebagai sebuah solusi bagi cryptocurrency yang ada di luar sana. Ya, agar bisa menjadi aset yang lebih jangka panjang dan lebih transparan. Nagaya adalah sebuah bukti digital kepemilikan sejumlah emas murni. Yang berarti
Ketika Anda nanti memegang Nagaya, setiap koin Nagaya Anda itu ada hak emasnya. Walaupun Anda cuma beli satu koin. Dan yang lebih luar biasa lagi, koin hak emasnya bisa bertambah setiap bulan. Kok bisa? Karena Nagaya akan menjalankan proyek-proyek real yang hasilnya akan digunakan untuk menambahkan hak emas Anda. Yang berarti nanti ketika Anda beli Nagaya, Anda juga memiliki hak atas bagi hasil keuntungan dari semua proyek-proyek Nagaya. Apa keuntungan Anda memiliki Nagaya? Yang pertama, koin Anda bukan koin kosong. Yang berarti setiap koin Anda itu ada emasnya. Ya, yang berarti harganya tidak akan naik turun seperti kebanyakan koin-koin lainnya. Keuntungan berikutnya karena Nagaya akan menjalankan proyek, akan ada penambahan emas setiap bulan. Bukan nilai emas yang akan bertambah, itu di luar kendali Nagaya. Yang akan bertambah adalah jumlahnya dalam gram. Dan Anda juga akan menerima dividen tunai dalam bentuk US dollar. Ya, itu setiap bulan dari semua proyek-proyek Nagaya. Pertanyaan saya sama Anda seperti ini. Anda kalau punya koin digital yang di backup oleh emas murni, ya, emasnya bisa bertambah, ya, kemudian Anda akan diberikan dividen setiap bulan. Anda tambah sayang nggak sama koinnya? Pasti dong. Kalau penawarannya tidak tinggi-tinggi sekali, Anda tidak akan lepas, betul? Itulah mengapa aktuaria kita di Singapura memprediksi bahwa nilai pasar Nagaya bisa mencapai 100 US dollar per Nagaya 5 tahun setelah penawaran umum Nagaya selesai. Ya, per video ini dibuat, satu Nagaya harganya masih 1,1 US dollar. Nah, sekarang beginilah cara kerja Nagaya. Misalkan Anda punya uang 1,8 juta rupiah sebagai contoh, ya. Ada satu perusahaan namanya Nagaya Technologies yang menciptakan koin digital. Ya. Jadi Anda berikan 1,8 juta ke perusahaan, Anda akan mendapatkan koin Nagaya. Jadi terjadilah transaksi di sini. Ya, berarti bukan Anda seperti deposito di bank, Anda menyimpan uang dan Anda diberikan persen. Tidak, di sini terjadi transaksi. Anda kasih 1,8 juta, company akan berikan koin Nagaya. Ya. Koin Nagaya ini adalah apa? Koin Nagaya ini adalah hak sejumlah emas yang ada di The Safe House Singapura. Nanti kita akan lihat sama-sama tempatnya seperti apa. Ya, ketika perusahaan sudah menerima uang, 50% alokasinya digunakan untuk membeli cadangan emas awal. Loh, berarti kesannya saya rugi dong, Pak. Ya, bukan. Kita lihat cara mainnya seperti ini. Misalkan Anda invest 1,8 juta, Anda beli koin Nagaya, ya, 50% awalnya sudah dalam bentuk emas. Misalkan, berarti emasnya 900.000, betul? Ya, misalkan ada yang mau menawar koin Anda 700.000, apakah akan Anda berikan? Tidak. Ya, jadi itulah manajemen resiko perusahaan agar nilai Nagaya tidak akan menjadi nol. Oh iya, by the way, kalau Anda berikan 1,8 juta, Anda akan mendapatkan 100 Nagaya. Ketika harga Nagaya masih 1,1 sekarang. Ya, nanti kalau harga Nagaya sudah naik ya 1,8 juta, Anda akan mendapatkan nilai yang berbeda. Oke. Nah, kan berarti kan masih ada 50% nih alokasi perusahaan. Perusahaan akan menjalankan proyek-proyek real. Ya, dari proyek kan pasti kan akan ada hasil nih. Hasilnya ini sebagian akan digunakan untuk menambahkan cadangan emas Anda pada bulan itu. Ya, itu adalah keuntungan pertama Anda. Berarti dari situlah hak emas Anda bisa bertambah. Keuntungan kedua, Anda juga akan menerima dividen tunai dalam bentuk US dollar. Berapa kali sebulan? Satu proyek, satu bulan, satu kali. Ya, jika kita bisa ada 2 proyek, ya berarti 2 kali per bulan Anda akan menerima dividen. Kalau kita bisa ada 3 proyek, 3 kali per bulan Anda bisa menerima dividen, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya sama Anda, kalau Anda punya sebuah koin digital, ya, yang hak emasnya tiap bulan bisa bertambah, kemudian Anda juga menerima dividen tunai setiap bulan. Ya, tadi Anda beli 100 koinnya berapa? 1,8 juta, betul? Misalkan ada yang mau nawar, boleh tidak saya beli 100 koin Nagaya Anda seharga 1,8 juta? Apakah Anda akan kasih? Tidak.
Mungkin nggak orang tersebut akan menawar 2 juta untuk koin Anda? Mungkin saja. Bagaimana dengan 4 juta? 10 juta? 50 juta? Ya, sangat mungkin. Kenapa? Karena dia bisa melihat bahwa Nagaya ini punya nilai. Nilainya bertambah sendiri setiap bulan. Dan terbatas. Cuman ada 50 juta koin. Jadi tidak menutup kemungkinan orang ini akan nawar lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi untuk koin Anda. Betul? Nah, itulah mengapa nilai pasar Nagaya diprediksi bisa mencapai 100 US dollar per Nagaya. Ya, jadi kalau di sini konsepnya jelas ya, kita kasih lihat semuanya. Nah, sekarang mari kita lihat ya, tadi kita lihat ini adalah 3 problem utama dari cryptocurrency. Sekarang mari kita lihat solusi pertama, yaitu backup aset. Ya, ketika Nagaya bilang kita di backup oleh emas, kita harus bisa menunjukkan, betul? Ini adalah emas Nagaya yang Anda bisa lihat ada di website Anda, www.nagaya.co. Setiap kali ada pembelian emas, Nagaya foto sampai ke bond pembeliannya. Ya, dan emas yang dibeli adalah emas LM bersertifikat LBMA. Yang berarti di Indonesia itu setara dengan emas antam. Dan dibeli dari distributor resmi. Yang disimpan berapa gram, berapa harganya, berapa nomor segelnya, berapa nomor kotaknya, dan Anda bisa lihat ada 4 tanda tangan. Yang pertama dari pihak Nagaya, yang 2 di kanan dari pihak The Safe House, dan yang di tengah dari pihak Kepolisian Singapura. Jadi setiap kali emas disimpan, Anda bisa lihat ada buktinya di website. Nah, berarti Nagaya tidak akan se-volatile atau harganya naik turun seperti banyak aset yang lainnya. Ya, kita sudah melihat emasnya. Sekarang mari kita lihat roadmap Nagaya ke depannya tuh akan seperti apa. Nah, kita pertama akan melihat sebuah statistik ya. Per hari ini pasti sudah nambah nilainya ya. Mata uang kripto yang terdaftar itu ada sekitar 8.000 di coinmarketcap.com. Dari 8.000 ini 45 mengklaim di backup oleh emas. Kenapa saya bilang mengklaim? Karena dari 45 cuma 4 yang menggunakan tempat penyimpanan independen. Berarti Anda tuh tahu emasnya di mana, hanya 4 perusahaan. Dari 4 cuma 2 yang diaudit ya. Salah satunya adalah Nagaya. Dari 2 perusahaan ini seluruh dunia ya, hanya Nagaya satu-satunya di dunia yang jumlah emasnya bisa bertambah karena Nagaya didukung oleh proyek-proyek real. Seperti apa proyek-proyek Nagaya? Yang sudah dipersiapkan ada 2 proyek. Yang pertama adalah pengolahan biji mineral atau smelter di Kota Palu di Sulawesi Tengah. Ya, semua detail proyek Anda bisa lihat ada di website. Semuanya jelas. Anda bisa lihat ya, kita juga sudah mengajak beberapa orang ke proyek kita. Yang kedua sudah dipersiapkan adalah pertambangan nikel yang ada di Kota Kolaka di Kendari. Ya. Apakah proyek Nagaya hanya akan 2 itu? Tidak. Kedepannya akan ada lebih banyak. Ya. Apakah hanya akan di pertambangan? Tidak. Kita akan diversifikasi. Ya. Dan Anda bisa melihat semua detail mengenai proyek dari laporan keuangan, ya, terus hasil audit dari emas dan dari dividen yang Anda terima bulan itu berapa. Semua ada di website Anda. Jadi di Nagaya kita sangat transparan. Nah, kedepannya Nagaya ini bisa digunakan untuk apa saja? Yang pertama peer-to-peer transfer. Anda bisa mentransfer Nagaya Anda ke seluruh dunia. Trading exchange kita akan menjadi bagian dari exchanger global. Ya, tapi memang sekarang belum masuk karena menurut peraturan dari Singapura kita harus terjual 25% dahulu. Ya, ketika sudah menghit 25% kita nanti akan masuk di exchanger. Ya, kemudian online offline payment saya akan kasih lihat, keep as crypto asset. Tadi Anda melihat mayoritas dari cryptocurrency ujung-ujungnya nilainya menjadi 0. Ya, di Nagaya ada emasnya yang akan melindungi nilai aset Anda. Ya, dan emasnya pun bisa diambil. Nanti kita akan kasih lihat seperti apa prosesnya. Peer-to-peer loan, kita juga sedang mempersiapkan Nagaya untuk bisa dijadikan jaminan untuk pinjam-meminjam antar negara. Ya, itu adalah salah satu roadmap kita. Dan bisa dikembalikan atau return to company. Misalkan Anda mempunyai 10.000 Nagaya dan Anda mau kembalikan 1.000 ke perusahaan. Ya, misalnya Anda bertanya, Pak, saya akan mendapatkan berapa dari 1.000 Nagaya yang saya kembalikan? Misalkan pada saat itu, ini misalkan ya, ini proyeksi. Misalkan pada saat itu setiap Nagaya sudah di backup oleh 0,1 gram emas.
Jadi jika Anda kembalikan 1000 Nagaya, Anda akan mengambil 100 gram emas. Boleh Anda datang ke Singapura, boleh juga kita bantu titip jual. Ya, jadi kita kasih Anda cash. Ya. Minimal untuk pengambilan emas adalah hanya 5 gram. Kalau emas Anda akumulasinya sudah 5 gram, Anda boleh ambil. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang akan perusahaan perlakukan dengan Nagaya yang sudah dikembalikan? Ya, Nagaya tidak akan menjual lagi, Nagaya tidak akan simpan, tapi Nagaya akan buang. Ya, Nagaya yang sudah dikembalikan. Yang berarti dari total supply 50 juta dengan Anda mengembalikan 1000, berarti tinggal 49.999.000 Nagaya yang bersirkulasi, betul? Ya, berarti besok-besok jika ada penambahan emas dan ada pembagian dividen, kita akan bagi ke yang masih ada. Yang berarti tambah lama setiap Nagaya berarti tambah sedikit, dan setiap Nagaya yang tersisa emas dan dividennya akan tambah banyak. Ya, berarti tambah lama Nagayanya tambah langka. Nah, target perusahaan adalah 20 tahun dari sekarang tinggal akan ada 10 juta Nagaya tersisa. Jadi Anda bayangkan jika sudah tinggal 10 juta, proyek tambah lama akan tambah banyak. Ya. Berarti emas tambah banyak dibagi ke Nagaya yang sudah tinggal 10 juta. Jadi Anda bayangkan pembagian emasnya sudah berapa, dividennya sudah berapa, dan harga Nagaya sudah berapa. Silahkan Anda bayangkan. Oke. Nah, ini adalah kartu Visa. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Visa ya, sudah tanda tangan MOU. Rencananya adalah tahun 2021 kita akan ganti desainnya dan kita akan roll out globally. Ya, Anda boleh apply untuk mendapatkan kartu ini. Nanti jadi pembayaran dividen bisa diterima di kartu ini dan dia applicable worldwide. Nah, Korea Selatan itu sekarang sedang proses pemindahan ibu kota dari kota Seoul ke Sejong City. Ya. Nah, mereka ini ingin membangun mall cryptocurrency pertama di dunia. Ya. Impian utama semua cryptocurrency adalah bisa dijadikan alat bayar, betul? Ya, tetapi sampai sekarang masih belum ada yang bisa dijadikan sebagai alat bayar. Bitcoin memang sudah, namun hanya di beberapa toko-toko kecil. Kenapa seperti itu? Karena volatilitas yang sangat tinggi, cryptocurrency yang tadi Anda lihat ya, mayoritas nilainya jadi nol dan legalitas dan transparansi yang masih sangat rendah. Ya. Jadi pemerintah Korea ini mempelajari semua cryptocurrency yang ada di dunia. Dan pada bulan Februari tahun 2020 mereka membuat keputusan hanya akan memilih satu cryptocurrency yang akan dijadikan sebagai mata uang tunggal di seluruh blok mall tersebut. Dan yang mereka pilih adalah Nagaya. Jadi Anda bayangkan, mall cryptocurrency pertama di dunia akan menggunakan Nagaya sebagai alat bayar di mall tersebut. Jadi jika satu keluarga datang, anaknya ingin main time zone, atau misalnya ingin pergi shopping, atau ingin makan, harus beli Nagaya dulu. Ya. Nah, jadi kalau Anda datang ke sana, misalkan bawa Bitcoin, atau Litecoin, atau Ethereum, atau Dogecoin, atau Korean Won, atau US Dollar, atau kartu kredit, Anda harus tukar dulu ke Nagaya. Jadi Anda bayangkan pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Betul? Nah, ini adalah site-nya, ini adalah CEO kita Pak Yohanes Chandra ya. Tahun 2003 rencananya akan operasional. Nah, berarti Nagaya punya roadmap yang jelas, betul? Ya, yang tidak mungkin nilainya akan menjadi nol. Sekarang mari kita lihat legalitas dan transparansi Nagaya itu seperti apa. Ya, moto kita dari awal pembuatan sampai sekarang masih sama. Ya, kita ingin membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Ya, kita ingin Anda merasa nyaman ya, memegang aset digital yang memang awalnya niatnya itu diciptakan dengan niat yang baik, tapi memang banyak disalahgunakan oleh banyak pihak di luar sana. Ya, bagaimana seperti apa transparansi Nagaya? Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah bukti pendaftaran perusahaan ya di Singapura. Anda bisa lihat di website pemerintah Singapura semua detail mengenai Nagaya Technologies Private Limited akan muncul sampai ke siapa penanggung jawabnya. Nah, Nagaya juga adalah bagian dari Akses. Apa itu Akses? Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Ya, yang berarti mereka itu memeriksa ya perusahaan ini benar nggak pakai blockchain, benar nggak hanya 50 juta, benar nggak ya sistem-sistemnya jalan dengan benar.
Ya, kalau tidak benar, tidak akan bisa menjadi bagian dari akses. Sama juga dengan Singapore Fintech Association. Dua-dua asosiasi ini diakui oleh pemerintah Singapura. Jadi Nagaya sudah menjadi bagian dari kedua asosiasi ini. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yohanes Chandra. COO adalah Ibu Yuli Yolanda. Ya, beliau domisili di Singapura. Profesor Jung adalah CMO kita. Beliau adalah domisili di Korea. Beliau yang memegang semua aktivitas kita di Korea Selatan. Sekarang Anda melihat ya kenapa kita punya kantor di Korea. Tadi Anda sudah melihat alasannya. Koh Hui Hui ini adalah Chief Communication Officer yang juga domisilinya ada di Singapura. Ya, pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines. Pak Yosua Hadiwinoto ini adalah Business Development Manager untuk Nagaya di seluruh Indonesia. Ya. Dan yang sebelah kiri adalah saya, ya saya yang sedang berbicara. Nama saya adalah Dani dan saya adalah Chief Digital Media dan Training untuk Nagaya Technologies Worldwide. Nah, ini adalah kantor kita di Singapura. Kantor kita jelas ya, Anda boleh berkunjung jika Anda mau. Ini kantor kedua kita di Singapura ya, dua-duanya tidak ada yang kantor virtual, semuanya kantor benar, kantor fisik. Ini adalah kantor kita di Korea Selatan ya, karena kita ada 4 kantor di Korea, yang ini ada di Anyang ya, ada 3 lagi di berbagai kota. Ini adalah Nagaya Center, Nagaya Independent Information Center di Manokwari di Papua Barat. Ya, jadi mereka berinisiatif ingin membuka Nagaya Center. Dan inilah hasilnya ya, sangat indah sekali kantornya. Nah, jadi Anda jelas ya, Anda lihat ya, Nagaya ini bukan scam. Ya, Anda bisa lihat legalitas dan transparansinya jelas dan memang kita di sini untuk waktu yang panjang. Kita memang di sini untuk jangka panjang. Ya, kita selalu bilang Nagaya ini bukan aset bulan depan, tapi aset masa depan. Jadi kalau Anda mencari hari ini saya beli Nagaya, saya bisa dapat apa bulan depan, mendingan jangan di Nagaya. Ya, tapi jika Anda melihat saya beli hari ini, saya bisa dapat apa 5, 10, 20 tahun ke depan, silahkan Anda beli Nagaya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk membeli Nagaya? Saya akan tunjukkan ini ya. Pertama kali dibuat Nagaya itu satunya $1 dan Anda boleh beli 1 minimal. Ya, jadi Anda beli 1 pun boleh. Sudah ada beberapa cerita ya, ada yang datang ke pertemuan kita, datang cuman bawa uang, waktu itu cuman bawa uang Rp20.000 pun bisa beli 1 koin Nagaya. Ya, jika minggu depan Anda mau tambah lagi, silahkan. Ya, Anda boleh beli berapapun. Karena sudah terjual 1 juta Nagaya, sekarang harganya sudah menaik menjadi $1,1 atau kalau dirupiahkan sekitar Rp18.000. Ya. Pembagian dividen akan terjadi ya, pertama kali kita akan bagi dividen itu di bulan Januari. Menurut Anda, jika kita sudah mulai membagi dividen, apakah harga Nagaya masih 1,1? Tidak, pasti sudah naik. Ya. Emas akan bertambah. Ya, kita memang di awal akan fokus ke bagi dividen dulu agar Anda tuh bisa merasakan gimana sih rasanya terima dividen cash. Ya, tapi setelah itu kita juga akan menambahkan emas Anda. Ketika emas sudah bertambah, apakah harga Nagaya masih sama? Tidak, pasti sudah naik. Ya, banyak yang bilang saya mau menunggu Nagaya masuk exchanger. Ya silahkan, tidak apa-apa ya. Tapi Anda ingat, kalau sudah masuk exchanger berarti marketnya sudah global. Penambahan emas sudah terjadi beberapa kali dan pembagian dividen sudah terjadi beberapa kali. Apakah harga Nagaya masih sama? Tidak, pasti sudah naik. Ya. Kita juga akan dipakai di Mall Korea. Menurut Anda, apakah ketika kita sudah dipakai di Mall Korea harga Nagaya masih sama? Tidak, pasti sudah naik. Ya. Sudah bisa dijadikan jaminan untuk pinjam-meminjam antar negara. Apakah harga Nagaya masih sama? Tidak, pasti sudah naik. Ya, dan seterusnya. Utilitas atau penggunaan Nagaya akan bertambah, proyek-proyek Nagaya akan bertambah, ya. Emas Nagaya akan bertambah, kepercayaan terhadap Nagaya akan terus bertambah dan Nagayanya tambah sedikit. Ya, jadi pertanyaan yang tepat bukan kapan waktu yang tepat untuk memiliki Nagaya, tetapi Anda mau beli Nagaya di harga berapa. Ya, kita tidak bisa guarantee ya kalau sudah di atas ini harganya sudah berapa. Tapi satu yang kita bisa jamin per video ini dibuat ya, harganya masih $1,1 per Nagaya. Silahkan Anda membuat keputusan. Anda silahkan menghubungi
yang memberikan Anda informasi ini, bagaimana sih caranya membeli Nagaya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan Nagaya selanjutnya.